Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih bab 3 dari buku Helping People Change. Fokusnya ini menarik banget, pendampingan dengan welas asih. Seringnya kan kita mikir kalau mau bantu orang berubah itu ya perbaiki aja masalahnya gitu kan? Iya, betul. Padahal sumber kita ini bilang cara kayak gitu malah bisa bikin orang jadi ya mandek, nggak jalan perubahannya. Oh gitu ya? Iya, kuncinya ternyata justru ada di visi masa depan orang itu sendiri sama membangkitkan emosi yang positif. Menarik. Jadi bukan sekedar memperbaiki. Bukan, pendekatan yang cuma fokus memperbaiki atau nuntut patuh aja, sering disebutnya coaching for compliance, itu sering banget gagalnya. Malah sumber ini kasih data loh, sekitar 60-70% inisiatif perubahan di organisasi itu gagal. Wah, tinggi banget ya. Iya kan? Nah, bisa jadi salah satu sebabnya ya karena cara kita bantunya yang kurang pas. Pendekatan welas asih ini nawarin cara lain yang lebih nyentuh ke motivasi aslinya orangnya. Oke. Biar lebih kebayang, kita coba lihat contoh nyata ya dari buku ini. Ada kisah Melvin. Dia salah satu penulisnya. Ceritanya, dia ini udah belasan tahun sukses lah di dunia penjualan, pemasaran. Terus dia mutusin, wah mau banting setir. Balik kuliah lagi ya? Iya, balik kuliah, ngejar PhD di bidang perilaku organisasi. Tujuannya jelas banget. Dia pengen banget ngajar di kampus, terus terlibat di pelatihan buat eksekutif gitu. Semangatnya lagi tinggi-tingginya lah. Oke. Kedengarannya bagus ya awalnya. Nah, tapi disinilah muncul dilemanya. Program PhD yang dia masukin ini kan bergengsi ya, jadi ekspektasinya beda. Mereka lebih mentingin riset, publikasi, gitu-gitu. Oh, bukan pengajaran atau konsultasi yang dia mau. Bukan itu fokus utamanya program. Jadi pas Melvin udah jadi dosen, tekanannya makin kerasa. Pokoknya harus banyak riset biar bisa dapat tenure. Itu loh posisi dosen tetap yang ya semua dosen pengenin lah. Tenure track ya? Yang tekanannya memang ke publikasi biasanya. Betul. Nah ini kan contoh banget coaching for compliance ya. Dari komite penilainya, hatinya Melvin sebenarnya pengen ngajar, pengen ke executive education. Tapi tuntutan karirnya malah dorong dia ke riset. Pasti berat ya rasanya. Iya, dia jadi merasa kejebak gitu. Kayak berusaha muasin semua pihak, tapi dianya sendiri malah jadi nggak karuan, bingung. Kayak target riset itu tadi, seringkali nggak nyambung sama apa yang benar-benar penting buat orang itu, di dalam hatinya. Jadinya ya konflik batin. Dan itu nggak bisa selesai cuma dengan, ayo usaha lebih keras. Atau dengerin nasihat, harusnya kamu gini, harusnya gitu. Nggak bisa. Nah, terus gimana dong si Melvin ini? Titik baliknya kapan? Titik baliknya itu pas dia dapat kesempatan kerja bareng coach, dan coachnya ini memang dilatih pakai pendekatan welas asih yang kita bahas nih. Oh, menarik. Apa bedanya coach ini? Bedanya, coach ini sama sekali nggak punya agenda lain. Nggak ada target dari kampus atau apa. Fokusnya 100% ke Melvin. Bantu Melvin gali dan ngomongin apa sih sebenarnya yang dia mau. Dia mau jadi siapa di masa depan. Jadi fokus ke diri Melvinnya ya, bukan ke target luar. Betul. Coachnya ini pakai analogi keren banget deh. Dia bilang gini, coba deh pilih satu jalur karir. Terus bayangin kamu lagi nyoba pilihan itu, kayak nyoba mantel gitu. Rasain deh gimana rasanya. Kayak nyoba baju ya? Iya, kalau nggak pas katanya ya lepas aja. Coba mantel yang lain. Wah, ini cara yang menarik ya buat eksplorasi pilihan. Metafora yang bagus. Melvin pun nyoba tuh. Dia pakai mantel jalur riset demi tenure. Bayangin, hidupnya cuma riset melulu, nggak ngajar eksekutif. Gimana rasanya? Gimana? Katanya sih kayak beban, kayak keharusan aja, berat. Terus dia coba pakai mantel yang jalur ngajar sama konsultasi. Nah, yang ini gimana? Nah, yang ini katanya langsung terasa klik. Pas di hati, terasa bener gitu. Meskipun ya risikonya jelas banget. Kemungkinan besar nggak bakal dapat tenure. Wah, itu dia momen ahaknya ya. Si coach ini nggak fokus benerin Melvin biar risetnya bagus. Justru dia bantu Melvin nyambung lagi sama passionnya, sama visinya sendiri. Ini inti dari pendampingan welas asih. Bukan maksa solusi, bukan benerin masalah, tapi bangkitin visi pribadi. Dan hasilnya gimana buat Melvin? Hasilnya, Melvin jadi mantep. Dia ambil keputusan yang berani. Dia pilih buat gak lanjut ngejar tenure yang tradisional itu. Dia ambil kerjaan lain yang fokusnya memang di pengajaran sama executive education. Sesuai kata hatinya. Wow, itu keputusan besar ya? Iya. Dan bertahun-tahun kemudian,
Dia cerita kalau dia bahagia banget sama keputusannya itu. Salah satu keputusan karir terbaiknya katanya. Karena dia bisa jadi dirinya sendiri dan kontribusi dengan cara yang paling pas buat dia. Cerita yang kuat banget ya, menginspirasi. Banget. Nah, cerita Melvin ini ternyata ada landasan teorinya yang kuat. Namanya teori perubahan yang disengaja atau Intentional Change Theory, disingkat ICT. ICT ya? Iya, ini kayak peta gitu, yang nunjukin gimana sih perubahan yang awet dan benar-benar kita inginkan itu bisa terjadi. Betul. Disebut disengaja atau intentional, itu karena kuncinya ada di niat. Keinginan yang datangnya dari dalam diri sendiri, bukan karena dipaksa dari luar. Ah, oke. Jadi harus dari diri sendiri maunya ya? Iya, perubahan yang dipaksa itu jarang awet soalnya. Nah, ICT ini bilang ada 5 penemuan atau tahapan penting yang perlu dilewatin biar perubahan itu benar-benar nempel dan berkelanjutan. 5 ya? Oke, kita bedah satu-satu yuk. Penemuan pertama apa nih? Yang pertama, dan ini fondasinya banget, menemukan dan bisa ngomongin diri ideal kita. Ideal self. Diri ideal, maksudnya gimana tuh? Ini bukan cuma target jangka pendek ya, tapi gambaran besar soal masa depan yang benar-benar Anda inginkan. Anda mau jadi siapa sih? Nilai-nilai apa yang paling penting buat Anda? Passionnya apa? Tujuan hidupnya apa? Fokusnya ke sana, ke visi yang positif di depan, bukan ke masalah yang ada sekarang. Jadi mikirnya jauh ke depan ya? Iya, penulis buku ini malah nyaranin kita mikir 10-15 tahun ke depan. Dan ini mencakup semua aspek hidup loh. Karir, keluarga, kesehatan, komunitas, bahkan spiritualitas. Ada kutipan bagus dari Dewitt Jones. Dia bilang, punya visi pribadi itu kayak mau nembak sasaran. Kalau nggak punya bidikan yang jelas, gimana mau kena target yang pas dalam hidup? Nah, visi inilah yang jadi bensin positifnya buat berubah. Oke, kebayang. Penting banget berarti punya visi ini. Nah, kalau udah punya gambaran diri ideal, penemuan kedua apa? Penemuan kedua, memahami diri sebenarnya kita saat ini. Real self. Diri sebenarnya. Berarti kondisi kita sekarang. Iya, tapi ini bukan cuma soal gimana kita lihat diri sendiri. Yang seringkali lebih challenging itu, gimana orang lain lihat kita. Wah, ya juga ya. Kadang beda persepsi kita sama orang lain. Makanya ini butuh jujur. Lihat kekuatan kita apa, tapi juga lihat area mana yang perlu dikembangin. Sumber ini nyaranin pakai alat bantu kayak neraca pribadi, personal balance sheet. Intinya sih buat bantu kita metain aset, kekuatan, sama liabilitas area pengembangan diri kita. Biar lebih jelas. Neraca pribadi, oke. Tapi yang nggak kalah penting, cari feedback dari orang lain yang kita percaya. Ada ide menarik dari Scott Taylor, dia bilang kesadaran diri yang bagus itu bukan cuma tahu kuat lemah kita, tapi juga seberapa akurat kita nebak gimana orang lain lihat kita. Jadi perlu kalibrasi persepsi ya? Betul. Kita perlu nyocokin persepsi kita sama persepsi orang lain. Kayak Melvin tadi kan, feedback dari orang lain itu konsisten, nunjukin kalau dia kuat di ngajar, tapi area risetnya perlu dikembangin. Tapi kan dengerin feedback, apalagi yang nunjukin kelemahan atau hal negatif, itu seringnya susah diterima ya. Bikin defensif gitu. Gimana pendekatan welas asih ini bantu orang nerima kenyataan dirinya? Pertanyaan bagus banget. Nah, disinilah peran welas asihnya. Feedback dalam konteks ini tujuannya bukan buat ngehakimi atau nyari-nyari salah. Tujuannya itu bantu orang lihat gambaran dirinya sekarang ini secara lebih utuh, biar dia bisa ngerancang langkah menuju diri idealnya. Fokusnya tetap ke visi positif di depan. Jadi bukan buat menjatuhkan ya? Bukan. Welas asih itu artinya kita nerima kenyataan diri kita, kekuatan dan kelemahan tanpa ngehakimi. Kita lihat itu sebagai titik awal perjalanan, bukan sebagai vonis akhir. Ini bantu banget buat ngeredam respons defensif tadi. Oke. Masuk akal. Jadi udah tahu diri ideal, udah paham diri sebenarnya, penemuan ketiga apa? Ketiga, merancang agenda pembelajaran, learning agenda. Ini semacam rencana aksi lah buat jembatanin gap antara diri ideal sama diri sebenarnya tadi. Rencana aksi ya? Berarti daftar hal yang perlu diperbaiki gitu. Nah, ini dia poin pentingnya. Menurut ICT School Bridges, ini bukan sekedar daftar perbaikan diri yang isinya semua kelemahan yang perlu ditambal sulam. Oh, bukan? Terus gimana? Agenda pembelajaran yang efektif itu justru fokusnya ke perubahan perilaku yang paling bikin Anda semangat buat ngelakuinnya. Perubahan yang rasanya tuh menarik dari dalam karena emang bikin Anda makin deket ke diri ideal Anda. Jadi pilih yang bikin excited ya. Iya,
Contohnya Melvin tadi, dia milih fokus ngembangin kekuatan ngajarnya. Karena itu yang paling bikin dia semangat dan nyambung sama visinya. Bukan maksa diri habis-habisan di area riset yang rasanya kayak beban. Fokusnya di energi positif, bukan cuma nambal kekurangan. Oke, pilih perubahan yang paling kena dan bikin semangat. Lanjut, penemuan keempat. Keempat, eksperimen dan praktik. Udah punya agenda, ya saatnya nyoba hal baru, eksperimen, terus dilatih, praktik. Contohnya kayak Melvin nyoba mantel tadi ya. Itu kan kayak eksperimen pikiran gitu. Betul. Eksperimen itu nyoba perilaku baru, lihat gimana rasanya, apa efeknya. Kalau udah nemu yang cocok dan kerasa pas, kuncinya ya praktek yang konsisten. Harus konsisten ya. Iya. Dan bukan cuma sampai ngerasa nyaman loh, tapi sampai perilaku baru itu jadi otomatis. Jadi default kita yang baru. Soal berapa lamanya, ya macem-macem sih pandangannya. Ada yang bilang 21 hari kayak Maltz, ada teori 10.000 jamnya Gladwell, ada riset Lally, bilang bisa 18 sampai 254 hari. Wah, rentangnya jauh juga ya. Iya, tergantung orang dan kebiasaannya. Intinya sih bukan di angkanya, tapi latih terus sampai jadi kebiasaan baru. Oke, latihan terus-menerus. Nah, yang terakhir, penemuan kelima. Ini kayaknya sering kelewat nih. Apa tuh? Katanya kita butuh hubungan yang resonan dan dukungan sosial. Ternyata berubah signifikan itu susah banget ya kalau sendirian. Tepat sekali. Penting banget ini. Sumber ini nyebutnya resonan relationships. Koneksi yang asli, tulus, dan suasananya positif sama orang lain. Resonan, maksudnya gimana? Ya hubungan yang nyambung, yang bikin kita merasa didukung, dipahami. Ini bisa sama coach, mentor, teman dekat, pasangan, atau kelompok suportif. Kadang disebut kelompok identitas sosial atau dewan direksi pribadi kita. Dewan direksi pribadi. Keren istilahnya. Fungsinya apa mereka? Fungsinya krusial banget. Mereka kasih dukungan emosional pas kita lagi down, kasih semangat, bantu kita tetap di jalur accountability, dan juga bantu reality testing. Reality testing. Iya, bantu kita lihat blind spot kita, titik buta. Kan kayak kata David Dunning, kita sering nggak sadar sama apa yang nggak kita tahu. Nah, orang-orang ini bisa bantu lihat itu. Kayak Melvin tadi, selain dukungan istrinya, dia juga cari dukungan dari teman-teman dosen lain yang pengalamannya mirip soal navigasi karir di kampus. Oke, jadi kelima penemuan ini, diri ideal, diri sebenarnya, agenda pembelajaran, eksperimen dan praktek, sama hubungan resonans. Ini jadi kayak peta jalan perubahan ya? Betul. Kerangka kerja yang jelas. Nah, sekarang pertanyaan gedenya nih, kenapa sih pendekatan yang fokus ke visi, ke diri ideal, terus didukung welas asih ini bisa jauh lebih efektif bikin perubahan yang awet dibanding kalau kita fokusnya cuma ke masalah atau kekurangan? Apa rahasianya? Penasaran banget nih penjelasannya. Jawabannya ada di cara kerja otak sama emosi kita ternyata. Konsep kuncinya itu ada dua. Penarik emosi positif, PEA, Positive Emotional Attractor, sama penarik emosi negatif, NEA, Negative Emotional Attractor. PEA dan NEA. Oke, apa itu? PEA itu aktif kalau kita mikirin visi kita, harapan, optimisme, rasa syukur, atau pas kita nyambung sama orang lain secara positif. Nah, PEA ini ngaktifin sistem saraf parasimpatis, sistem istirahat dan pulih, bikin kita jadi tenang, lebih terbuka sama ide baru, lebih kreatif. Oke, PEA itu kayak bensin positifnya ya. Kalau NEA? NEA kebalikannya, aktif kalau kita fokusnya ke masalah, ke kritik, rasa takut, rasa harus, tekanan, atau ancaman. Ini ngaktifin sistem saraf simpatis, respons stres, lawan, atau lari. Oh, yang bikin tegang itu ya? Iya, akibatnya kita jadi lebih kaku, defensif, pandangan kita jadi sempit, kemampuan mikir jernih sama belajar hal baru itu langsung anjlok. Contoh pemain bisbol anak-anak di buku itu jelas banget ya ngegambarin ini. Iya kan? Pelatih yang marah-marah nyalahin anak itu gara-gara lemparannya jelek, itu NEA kan? Malah bikin anaknya makin takut, kaku, mainnya makin kacau. Justru itu. Tapi pelatih yang nyamperin dengan tenang, fokus ke kekuatannya, terus bantu dia bayangin lemparan yang bagus ke base pertama, itu PEA berarti, malah anaknya jadi rileks, fokus, terus bisa main bagus di lemparan berikutnya. Wah, relatable banget itu. Tepat. Nah, pendampingan dengan welas asih
itu secara sadar, secara sengaja ngebangkitin si PEA ini. Dengan fokus ke visi, keharapan, kekuatan, kita nyiptain kondisi badan dan pikiran yang paling pas buat belajar, buat berkembang, buat berubah secara berkelanjutan. Sementara yang satunya lagi, Sementara pendampingan buat kepatuhan yang seringnya fokus ke salah atau tekanan NIE, itu justru secara nggak sengaja malah ngambat proses perubahannya sendiri. Dan ini bukan cuma teori loh. Bukti dari riset penulis buku ini, terus kalau kita refleksi juga, siapa sih orang yang paling bawa pengaruh positif di hidup kita? Hampir selalu jawabannya, ya orang yang nunjukin kepedulian tulus, yang percaya sama potensi kita, yang bangkitin harapan kita. Itu intinya PEA. wah, benar-benar pergeseran cara pandang ya. Jadi kesimpulan utamanya nih dari pembahasan kita. Kalau Anda mau bantu diri sendiri atau orang lain buat berubah secara mendalam dan awet, kuncinya bukan dibenerin masalah atau nuntut patuh, tapi di pendampingan yang penuh welas asih. Yang fokusnya ke gali visi ideal orang itu, terus didukung sama hubungan yang positif dan saling percaya. Betul sekali. Dan kelima penemuan dari teori perubahan yang disengaja tadi, mulai dari diri ideal, diri sebenarnya, agenda pembelajaran yang bikin semangat, eksperimen dan praktik yang konsisten, sampai ngebina hubungan resonan, itu ngasih kerangka kerja yang praktis banget buat ngelewatin proses perubahan yang bermakna itu. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh ingat-ingat lagi pengalaman Anda sendiri. Kapan terakhir kali ada orang yang benar-benar bantu Anda ngelihat dan nyambung sama visi ideal Anda? Bukan yang cuma fokus ke masalah atau kekurangan Anda saat itu. Pertanyaan yang bagus buat refleksi. Dan pertanyaan lanjutannya, gimana caranya Anda bisa mulai nerapin prinsip welas asih ini? Entah itu buat diri Anda sendiri pas lagi hadapin perubahan, atau pas Anda lagi interaksi dan coba dukung orang-orang di sekitar Anda buat bertumbuh. Sesuatu untuk dipikirkan ya.